Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Semarang. Tanpa terasa tahun 2024 akan berakhir dan beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2025. Ada banyak orang memprediksi tahun 2025 adalah tahun yang sulit, sehingga orang menjadi takut dan gentar. Bisa atau tidaknya kita menghadapi tantangan ke depan sangat bergantung kepada siapa kita mengandalkan hidup kita ini. Lagu yang baru saja kita dengar mengatakan, Yesus yang kuandalkan. Biarlah itu menjadi kunci kita dalam menghadapi tantangan di depan. Tuhan Yesus sangat bisa kita andalkan, karena Dia adalah Allah yang hikmat pikirannya melebihi manusia, dan Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, agar kita bisa melihat bahwa Dia bisa kita andalkan, maka pagi hari ini kita akan merenungkan firman-Nya. Biarlah itu menjadi bekal kita dalam menapaki hari-hari ke depan. Dan kita akan melihat hari-hari di depan adalah hari di mana kuasa Tuhan dinyatakan jika kita mengandalkan Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dapat merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, kami bersyukur
Bapa selalu ada bersama dengan kami. Tahun 2024 akan kami lewati, dan kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami di tahun ini. Tahun ini kami bisa menghadapi itu semua karena ada Engkau bersama dengan kami. Tahun 2025 orang boleh dapat memprediksi bahwa tahun 2025 adalah tahun yang sulit. Tapi kami melihat Engkau ya Allah. Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kasih. Kami sungguh mengandalkan-Mu ya Bapa. Ketika kami mengandalkan-Mu, kami bersyukur. Kami beroleh kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Biar firman-Mu itu boleh menjadi bekal di dalam kami menapaki kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jam dan waktu ini kepadamu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami. Kami serahkan juga untuk hamba-Mu Ibu Betty yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi beliau dengan urapan-Mu, supaya beliau boleh dapat menyampaikannya dan kami boleh dapat mengerti, memahaminya, dan melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah membawa tarang. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang seringkali diliputi kegelapan, ketidakadilan, kesedihan, atau kebingungan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyatakan terang. Dalam Matius 5 ayat 14 hingga 16, kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki panggilan untuk memancarkan terangnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Terang yang kita bawa bukan hanya untuk penerangan pribadi, tetapi juga untuk membawa perubahan positif di sekitar kita. Bagaimana terang Kristus itu bisa berdampak? Pertama, terang Kristus sebagai pengharapan dan inspirasi. Di tengah kegelapan dunia ini, banyak orang merasakan kehilangan arah dan harapan. Kita dipanggil untuk menjadi sumber inspirasi dan pengharapan bagi mereka. Dengan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu menunjukkan kasih, keadilan, dan integritas. Dengan semuanya itu, kita dapat memberikan contoh yang memberi terang dan harapan kepada orang lain. Terang Kristus yang kita pancarkan melalui tindakan kita dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Kedua, terang Kristus dalam tindakan nyata. Menyatakan terang di dunia berarti mengimplementasikan iman kita dalam tindakan nyata. Ini bisa berarti membantu mereka yang membutuhkan, berbicara kebenaran dengan kasih, dan berdiri untuk keadilan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik kita untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup dalam terang Kristus. Ketiga, terang Kristus dalam kesaksian. Sebagai orang Kristen, hidup kita adalah kesaksian dari iman kita. Dalam setiap interaksi dan keputusan, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan terang Kristus. Ini berarti hidup dengan cara yang konsisten, sesuai ajarannya. Bahkan ketika itu tidak mudah atau tidak populer. Dengan berbagi cerita tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita dapat menyentuh hati orang lain dan membawa mereka mendekat kepada Kristus. Anak-anak terang harus menyatakan terang Kristus kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak terang, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, mendapatkan kasih anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, dan juga memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau, maka kami mau tidak mau, suka tidak suka, harus menunjukkan kehidupan, kesaksian, sesuai dengan keimanan kami kepadamu. Ajar kami untuk menerapkan kehidupan yang baik, yang benar, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam keseharian kami. Ketika kami berpikir, ketika kami berkata-kata, ketika kami bertindak, Tuhan memberkati agar hidup kami sepadan dengan keimanan kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami hidup menjadi kesaksian yang harum dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan segala sesuatu yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan memimpin semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dapat menjadikan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, kami meminta Tuhan sendiri yang akan menerangi langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.